Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 akan dilaksanakan sidang skripsi dengan judul Analisis Pengaruh Risiko Bisnis, Profitabilitas, dan Karakteristik Perusahaan terhadap Peringkat Obligasi dengan struktur modal sebagai variabel mediasi, studi kasus pada perusahaan sektor perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2021. Dan perkenalkan, nama saya Evi Jayanti, NIM 2019008033. Dan dalam kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Penguji Dr. Gendro Wiono MM, penguji pertama Rizal Renova SE MSC, dan penguji kedua Ratih Kusuma Wardani SE MSC. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas 3 poin utama. Yang pertama yaitu ada latar belakang, metode, dan hasil penelitian. Langsung saja saya akan membahas tentang poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu tentunya para investor dapat menilai secara lebih dini dan terperinci apa yang harus dilakukan dengan surat utang yang dimiliki dan diukur dengan peringkat obligasi. Peringkat obligasi juga dapat digunakan dalam menilai kesediaan penerbit obligasi dalam memenuhi komitmen pembayaran pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, peringkat obligasi dijadikan oleh investor sebagai pembanding berbagai penerbit. Peringkat obligasi terbagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama ada investment grade, merupakan untuk menunjukkan bahwa investasi obligasi yang layak karena dianggap telah mampu dalam membayar bunga dan pokok hutang. Sedangkan untuk kategori yang kedua yaitu non-investment grade dikategorikan sebagai investment yang memiliki risiko tinggi. Biasanya perusahaan akan cenderung sulit memperoleh pendanaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil peringkat obligasi sangat beragam. Hal tersebut yang mendorong peneliti melakukan sebuah penelitian tentang pemeringkatan obligasi yang berkaitan dengan struktur modal, risiko bisnis, profitabilitas, dan karakteristik perusahaan dengan indikator pertumbuhan dan ukuran perusahaan. Poin yang selanjutnya yaitu metode. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, sumber data sekunder. Metode pengumpulan data menganalisis annual report yang diambil dari website resmi BEI yaitu IDXX, populasi perusahaan perbankan yang tercatat di BEI Bursa Efek Indonesia yang aktif mengeluarkan obligasi dan telah diperingkati oleh PT Pevindo berturut-turut pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Uji kualitas datanya menggunakan asumsi klasik. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dan teknik analisis data, yaitu ada analisis deskriptif, analisis path, Sobel test, uji T, dan uji determinasi R kuadrat. Selanjutnya yaitu poin yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan 2 substruktur. Substruktur pertama yaitu menguji pengaruh dari resiko bisnis, profitabilitas, dan karakteristik perusahaan terhadap struktur modal. Dan untuk substruktur 2 yaitu menganalisis pengaruh resiko bisnis, profitabilitas, karakteristik perusahaan, dan struktur modal terhadap peringkat obligasi. Dari uji asumsi klasik, data dari substruktur 1 maupun substruktur 2 berdistribusi normal. Untuk multikolineritasnya, substruktur 1 dan substruktur 2 datanya terhindar dari multikolineritas. Untuk heteroskedasitasnya, substruktur 1 dan substruktur 2 terhindar dari heteroskedasitas. Dan untuk autokorelasinya, yaitu substruktur 1 dan substruktur 2 terhindar dari autokorelasi. Next yaitu path analisis atau analisis jalur. Path analisis dibagi menjadi 2 substruktur, yaitu substruktur 1 dan substruktur 2 dilihat dari hasil uji parsial atau uji T. Uji parsial atau uji T dalam analisis path dapat dilihat pada diagram di atas, yaitu ada hasil substruktur 1 dan hasil substruktur 2. Untuk substruktur 1, risiko bisnis dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap struktur modal, sedangkan untuk profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Untuk hasil substruktur 2, yaitu seluruh dari variabel berpengaruh, namun ada dari profitabilitas terhadap peringkat obligasi tidak berpengaruh, dan struktur modal berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. Next yaitu
perhitungan dari Sobel test, analisis deskriptif, dan koefisien determinasi R kuadrat. Hasil Sobel test yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari variabel independen melalui variabel mediasi terhadap variabel dependen. Hasil dari Sobel test yaitu struktur modal mampu memediasi resiko bisnis terhadap peringkat obligasi dengan nilai positif. Yang kedua yaitu ada struktur modal mampu memediasi profitabilitas terhadap peringkat obligasi dengan nilai min. Yang ketiga yaitu ada struktur modal mampu memediasi ukuran perusahaan terhadap peringkat obligasi dengan nilai positif. Dan yang terakhir yaitu struktur modal mampu memediasi pertumbuhan perusahaan terhadap peringkat obligasi dengan nilai negatif. Selanjutnya itu ada hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa uji analisis deskriptif penelitian ini menunjukkan hasil yang baik. Untuk hasil koefisien determinasi yaitu nilai adjust R square-nya substruktur 1 64,8% dan nilai adjust R square substruktur 2 96,1%. Dari pembahasan yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hipotesis yang ditolak. Hipotesis yang ditolak yaitu hipotesis 1 dan hipotesis 2. Selebihnya, untuk hipotesis 3 sampai dengan hipotesis 8, hipotesis diterima. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.